Tapi beberapa kali waktu kecil ke masjid itu diteriakin, Cina, ngapain lu ke masjid gitu-gitu. Tapi kalau ketemu orang yang berilmu, soleh, udah gitu kitanya sadar kitanya punya banyak salah, boro-boro dijauhin, malah dirangkul. Ya, kan tadi Allah diizinkan duduk bersama, diterima dengan baik, udah mah dapat ilmu. Untuk bisa bicara seperti yang dia sampaikan tadi, itu berapa buku yang dibaca, berapa video yang ditonton, betul? Untuk sampai akhirnya dirangkumkan, lalu akhirnya disampaikan. Anda benar kata guru-guru kami, duduk bersama ulama itu lebih baik daripada membaca 1000 buku bisa jadi. Ya, izin dibuka dulu ya dengan doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Tidak mungkin tanpa nikmat dan kuasanya kita bisa kumpul di sini, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, juga bersama orang-orang yang baik. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik. Husnul Khatimah. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupan kita istiqomah. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal pada Ustaz Randy dan kepada guru, para asatidz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, bunda-bunda yang dirahmati Allah, para pemuda kedepannya mudah-mudahan Allah jadikan orang hebat semuanya. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Saya lagi senang ketemu orang yang soleh itu. Jadi malah dirangkul. Kalau ngeliatin wajahnya sekali lagi dari satu persatu, dari tadi nggak ketemuin yang kayaknya pernah jadi bandar judi ya. Nggak ada ya. Iya kan, makanya kan. Jangan. Tapi diri yang aslinya layak Allah matikan dulu ketika sedang bermaksiat di sana. Allah izinkan boleh ngaji bareng di sini, ketemu orang-orang baik, orang salih. Maka nikmat yang tidak bisa saya bayar kepada Allah tidak akan sanggup ya. Dan apaan Ustaz ya, saya juga dulunya awalnya pengennya begini kostum. Gak masuk tapi udah gitu ketemu dengan para guru pun disampaikan, udah tetap kayak begini aja. Dan yang kami ketahui semua hal itu aslinya masih berupa ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau ibu ada yang terlahir cantik, nikmat. Tapi baru jadi aslinya masih ujian. Baru jadi nikmat kalau bisa tambah dekat aja sama Allah. Kalau ada yang terlahir kaya, nikmat, bukan ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kerja juga sama, kerjaan apa yang paling bagus? Bukan yang paling besar gajinya, banyak fasilitasnya, bukan. Yang karena kerjaannya itu tambah dekat sama Allah. Ya. Ta'aruf seperti apa yang sukses? Bukan yang sampai nikah, bukan. Tapi yang bisa membuat siapapun yang terlibat di dalamnya tambah dekat sama Allah, meskipun nggak jadi nikah. Ya. Kalau tujuan kitanya belum kepada Allah, maka apapun masih bisa ada rugi. Makanya mungkin kalau di kota besar kita akan selalu pernah ngelihat orang kaya masih stres, pernah ngelihat? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya, pernah ngelihat? Yang pasangannya udah cantik masih selingkuh, pernah ngelihat? Insyaallah. Kalaupun tidak lihat di Insyaallah. Kalaupun tidak lihat di seperti itu kan dulu berdoanya ngikutin Coach Stephen. Ya Allah, jika diri ini tidak jadi manfaat, Mbak, asa rugi hidup lama tapi nggak jadi lama, tapi cuma ngumpulin kuota siksaan, nambah dosa. Dan dia nggak mau daya seperti itu. Tahu-tahu episodenya kayak gini, dan saya tahu ini ujian. Ibu juga jadi ujian, jadi saya jadi ujian bagi ibu-ibu.
tidak, daripada jadi playboy syariah, ya udah weh, mendingan ngajakin ngaji. Mumpung kalau misalkan lagi diuji casingnya kayak begini malah bikin orang jadi pengen ngaji, ya udah, seenggaknya nanti ada hujah di sisi Allah. Ya Allah, saya nggak minta engkau yang jadikan hamba seperti ini, lalu digunakannya untuk ngajak haji, ya udah, bismillah. Salah diterima atau enggak urusan Allah ya. Tapi saya tahu akan lebih hancur kalau misalkan malah digunakan hanya untuk nyenengin hawa nafsu dan lain-lain. Jadi ya sudah, kok ketemu guru-guru tetap jangan pakai gamis, ya, peci mah ya udah ngikutin peci, ya di beberapa kajian malah disuruhnya tetap pakai topi. Oh, PR kita banyak ya Bu ya. Sudah ada ya terkait LGBT, orang-orang yang mungkin lupa bahwa dulu Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, ya. Lalu prostitusi, perjudian, tuh udah PR banyak. Sadar perlu ilmu, terus kita bicara ilmu, luasnya luar biasa. Memulai dari mana? Iqra dulu, ya. Beres Iqra, bahkan mungkin sampai detik ini ada orang Islam yang belum pernah baca terjemahan Al-Fatihah sampai An-Nas, minimal terjemahannya aja. Apalagi ngomongin tafsir. Ya, segitu banyak Ibnu Katsir atau Bari, yang dari ulama Indonesia Buya Hamka tafsir Al-Adhan. Itu teh baru Quran, belum ke hadis. Ada yang disebut Kutubus Sittah, kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu aja udah puluhan ribu hadis, dan baru matan dan sanadnya, belum penjelasannya. Ya udah belajar Bukhari, penjelasannya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, terjemahannya aja 37 jilid. Kapan selesainya bacanya? Yang dari Imam Muslim, dari Imam Nawawi, yang Imam At-Tirmidzi penjelasannya dari Syekh Al-Mubarakfuri, misalkan Tuhfatul Afwaz, itu kapan selesainya? Dan itu baru sampai ke hadis doang. Nanti ada ilmunya lagi ternyata mustalah hadis. Mulai dari kaidah-kaidah awalnya dari qawaid asasiyah dulu sampai diterusin ke Nuzhatun Nazar dan yang lain-lain. Belum lagi yang lain. Terus apalagi misalnya sejarah Ibnu Katsir, Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, terjemahannya 22 jilid. Segitu masih yang paling biasa. Ada yang dari Imam Ibnu As-Sakir 83 jilid, itu kapan selesainya? Terus kalaupun akhirnya belajar semua, belum tentu selesai dia, belum tentu bisa selesai semua dibaca. Kalaupun udah selesai semua dibaca, belum tentu sempat untuk diamalkan. Kalaupun udah diamalkan, belum tentu sempat untuk didakwahkan. Kalaupun udah didakwahin semua, belum tentu keterima jadi amal soleh. Bisa salah niat, bisa macam-macam. Tuh PR manusia. Sekalinya maksiat, malaikatnya nggak ketiduran, kecatat jadi dosa. Sekalinya beramal, belum tentu keterima. Ya Allah, repot sekali. Dan itu baru PR ilmu. Belum PR ngajarin untuk dakwahin biar supaya jadi baik. Dan sambil kita belajar, yang ngajak maksiat terus-terusan. Lewat medsos, lewat mana-mana. Jadi kita di ujung tebing banget ini. Tapi ya, alhamdulillah, kita dapat kabar gembira. Ujung-ujungnya Islam yang akan menang. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita mau ikut atau tidak, enggak. Pasti akan menang. Saya akan berjaya. Idza jaa nasrullahi wal fath, jika nanti datang jaa nasrullah, pertolongan Allah dan juga kemenangan, lalu orang nanti akan datang berbondong-bondong ya, bertasbih memuji Allah. Akan datang lagi kembali hari itu. Akan demi Allah. Tinggal kita mau jadi seperti sebut namanya Nabi Ibrahim alaihissalam atau tidak. Ya. Milih. Meskipun dibakarnya Nabi Ibrahim, semut ngapain nih perhatiin air ya, api segede gitu air. Tapi dia berkata, Allah akan tahu aku akan berada di pihak yang mana. Ya. Sekarang tadi masak, bisanya masak nggak masak, Bu? Ya. Bisanya ngajakin ngaji. Dan alhamdulillah ternyata kabar baiknya baru bisa jadi kebaikan itu, baru boleh dakwah itu nggak harus nunggu suci dari doa dulu, nggak harus nunggu menguasai segala ilmu dulu. Karena kalau misalkan syarat dakwah itu seperti itu, maka yang boleh dakwah ya cuma Nabi doang. Ya. Tapi ternyata kata manusia paling mulianya, sampaikan walau hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Ya. Kalau orang yang nggak jadi baik kok, ya kan niatnya bukan supaya dikagumin yang ngedengerin. Selagi niatnya benar jadi amal soleh, nggak rugi. Ya. Kalau dia jadi baik, nggak usah ngaku-ngaku, Allah yang ubah. Ya. Insya Allah. Dan renungannya ya,
Senang sekali ketemu sama orang yang paham sejarah itu. Karena dulu waktu Nabi lagi repot-repotnya di Makkah, 13 tahun masa luar biasa sulit di Makkah, butuh banget wahyu. Wahyu yang turun teh malah menyeritain masa lalu, sejarah. Dan kerennya beliau, kerennya orang-orang soleh terdahulu, ya, orang guru-guru kami bisa mengubah sejarah yang dia dapat jadi solusi untuk masalah yang ada sekarang. Ditanyakan kepada guru kami Ustadz Budi Asari, Ustadz, sekarang kan masalah tuh udah lebih rumit, lebih kompleks, lebih banyak, lebih macam-macam. Zaman juga lebih maju. Gak bisa dong semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Udah selisih 14 abad itu Ustaz, kata yang nanya. Dijawab oleh Ustadz Budi Asari, bawakan sekarang masalah paling sulit di masa ini, saya bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu, tapi sudah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang wahyu yang turun dari Allah gak cukup buat membimbing kita sampai kiamat, maka mudah bagi Allah sampai hari ini masih turun wahyu. Kenapa gak turun lagi? Karena udah cukup itu. Dan tidak perlu ada Al-Quran jilid 2. Ya, salah satunya buku yang orang gak bosan bacanya meskipun diulang-ulang, gak ada jilid 2-nya. Dan kalau memang petunjuk dari Nabi yang gak cukup untuk kita ikutin sampai nanti yaumul kiamat, sampai nanti kiamat semuanya udahan, mudah bagi Allah untuk membuat Nabi kita masih hidup sampai sekarang. Tapi enggak, wafat cukup. Ya. Tapi lihat diwariskan. Ketika akhirnya beliau wafat, dari yang awalnya pertama nyampein cuma 4 orang yang percaya, itu pun istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Tapi wafat, meninggalkan, ini nggak mungkin disensus zaman dulu ya. Tapi menurut Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat. Disebutkan kalau di rata-rata sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Yang uniknya lagi di makam baki itu cuma 10.000 orang. Berarti sisanya kemana? Bertebaran kemana-mana jadi manfaat. Yang selepas itu semua, Islam menguasai 2/3 dunia sampai 13,5 abad ke depan. Ya, Insya Allah. Ya, ini cepat atau lambat akan kembali pada kemenangan. Tinggal ya kadang sesekali kudu disampaikan kenyataan pahit seperti ini ya. Tapi dah hakul yakin benar kata Imam Syafi'i, ketika disampaikan sesuatu tugas kita tuh cuma nyampein, fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin. Kita demi Allah enggak pernah disuruh mubah orang. Dan dakwah itu baru jadi akan berat kalau kita mewajibkan diri kita orang harus jadi soleh gara-gara kita. Mustahil. Padahal kata Allahnya cuma disuruh nyampein, lasta alaihim bimusaitin, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Ya. Orang jadi baik Allah yang mubah. Orang gak jadi baik selagi niatnya benar jadi amal soleh, ruginya belah mana? Ya. Terus sampein, terus aja jadi kebaikan, jadi manfaat. Sisanya udah, Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Ya. Ingat bagaimana Ibunda Maryam bersandar di pohon korma, pohon rutop di surat Maryam, lagi mules-mulesnya, tapi perlu yang harus dimakan, perlu rutop. Diperintahkan oleh Allah, wahuzzi, goyang-goyangkan itu. Lalu tadi tusakit alayya rutoban janiyya, nanti jatuh rutopnya. Kita tahu pohon kurma segede apa, Bu? Dan gak pernah ada orang berhasil goyang-goyangin pohon kurma sampai jatuh itu buahnya. Gempa aja gak jatuh, Bu. Emang cara panennya bukan kayak gitu. Ini gimana ceritanya wanita hamil gede lagi mules-mulesnya goyang-goyangin pohon kurma sendirian, tenaganya sekuat apa? Jatuh lah. Orang-orang beriman itu kalau Allah udah nyuruh, kata Allah goyangin, gak perlu dipikirin, ya Allah gimana caranya goyangin jatuh kurma. Ya Allah gak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah nyuruh kita yang penting nurut, gerak. Ibundanya Nabi Yusuf juga gak kepikiran, ya Allah anak harus dibunuh oleh raja. Minta petunjuk kepada Allah, disuruhnya malah anyutin ke sungai. Kalau kita kan nego, ya Allah, ya kali ya Allah, sing balik ya Allah, ya. Tapi gara-gara akhirnya dianyutin, kita tahu akhirnya diangkat anak oleh istri Firaun, bayi Musanya nggak mau menyusui, dicari siapa ibu yang mau agar Nabi Musa mau menyusui, ya akhirnya datangkan ibunya. Satu-satunya ibu yang menyusuin anak kandungnya sendiri, digaji pakai uang negara, dia doang. Ya. Tapi lihat bagaimana manusia bisa mundur hanya karena mikirin takdir, karena tidak sesuai dengan matematikanya.
Karena kita katanya sudah S1, S2, S3, eskalator, lain-lainnya. Mikirin ini secara matematis nggak mungkin nih kalau saya ngelakuin ini. Karena nggak mungkin, mendingan saya nggak usah lakuin. Udah rebahan. Ya. Karena Allah sekali lagi, demi Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Bukankah itu kabar baiknya? Kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita ikhtiar? Para suami buat apa nyari nafkah kemana-mana? Para pedagang ngapain nawarin dagangannya? Kan yang nentuin orang itu mau beli atau tidak Allah bolak-balikin hatinya. Para dokter ngapain tengah malam masuk datang ke IGD di telepon? Kan yang nentuin pasien itu sembuh atau tidak Allah, bukan dokter. Ngapain dokter capek-capek? Alhamdulillah ya kita semuanya berikhtiar satu agar jadi amal soleh. Bandingin ya, seumur hidup keinginan kita dikabul, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal yang Allah terima. Rugi, bak capek di dunia dan berhasil beneran jadi kaya segitu deh, beneran jadi viral segitu deh. Tapi nggak ada nilai apa-apa di sisi Allah, meninggal bawa bekal apa? Atau dibalik, ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, tapi setiap ngucap, setiap bertindak, setiap berbuat seluruhnya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal dia kali yang paling tinggi derajatnya, paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang difitnah, yang dicaci, dia yang diremehin. Dia. Makanya orang-orang soleh zaman dulu gak cuma para nabi, oh pantesan ya, pahala udah banyak, dosa terampuni, ada cuma sedikit, tapi keujiannya lebih parah dari orang-orang. Ngapain masih jadi orang baik? Yang mereka kejar tadi bukan sekedar orang bilang terima kasih, bukan sekedar akhirnya dapat bonus, dapat hadiah, dapat harta, sekedar Allah suka, udah cukup, lega hidup kayak gitu, enak ngadepin julitan netizen, julitan tetangga. Gimana tuh ya, maha benar netizen dengan segala komennya ya. Tapi ya udah ya, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang, dan harus berani nampar diri. Kalau diomongin orang masih sakit, sederhana, berarti masih ada ilah di hati kita selain Allah. Kan sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah berkata, mengingatkan orang masih sedih itu penyebabnya sederhana, karena dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Misal ya, kita punya rumah di ujung jalan. Untuk ke ujung jalan tersebut harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pakai karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot cantik, tanaman hias, pengharum ruangan. Tapi rumahnya bobrok. Pintu jebol, kaca pecah, atap bolong, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Tapi ketika kita malah terus bagus-bagusin jembatan, ya inilah, kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau harus pulang. Harus pulang. Tapi kalau kita sibuk hanya bagusin dunianya aja, pantas sedih. Karena kita sedang membangun sesuatu yang akan kita tinggalkan. Rugi nggak sih? Udah dikumpulin di sini, tapi harus ditinggalin. Ibarat kita punya duit, bisa ke rest area, bisa belanja apa aja, sekalian stok, ya. Tapi di depan rest areanya ada tulisan, yang sudah dibeli di sini nggak boleh dibawa pergi, cuman boleh dimakan di sini. Aduh, udah beli mie 4 kardus, udah beli beras berapa karung. Kalau kita tahu nggak akan bisa dibawa, kita bakal ngeborong banyak nggak? Secukupnya aja kan? Udah. Alhamdulillah kabar baiknya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengingatkan ya, semua orang itu adalah tamu dan semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak mungkin nginep seumur hidup, pasti pulang. Namanya titipan, selamanya bukan punya kita. Namanya titipan harus dikembalikan, suka tidak suka. Terus ketika semuanya udah berlalu dan yang kita punya sudah dikembalikan, apa yang tersisa kalau nggak jadi amal? PR-nya sudah disampaikan Ustaz Randy, lalu tadi tantangannya sudah ditambahin lagi, ya Masya Allah. Tapi alhamdulillah kabar baiknya ya, semutnya Nabi Ibrahim pun mendapat ujian dari Allah. Cuma nyipratin air sedikit, lakuin apa aja, yang penting jadi manfaat, yang penting Allah ridho. Sungguh repot kalau misalkan masuk surga itu harus ditentuin hasil dulu. Sungguh repot, udah pada meninggal kita, nyampe depan gerbang surga ada baliho gede, tulisannya yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Ganti pintu yang sebelah sini, yang boleh masuk sini hanya yang sudah mengislamkan 1000 orang.
Dokter Zakir Naik doang lewat sendirian situ ya. Betapa repot. Tapi kalau misalkan ternyata ya Allah baru dia taubat, tapi sadar banyak pisan dosa, nggak tahu kudu diampuni dengan cara apa. Udah we mulai dari Quran, sok mulai ngapalin. Ya Allah dosa teh kebanyakan, ahli kelas aja nggak apal-apal. Misalkan lagi ngapalin ahli kelas meninggal, husnul khotimah nggak? Gimana? Daripada yang udah 30 juz, lulusannya juga lulusan luar biasa, tapi ternyata nggak dijadiin imam, ngabel, dijulitin yang jadi imamnya, yang gitu jadi imam, bagusan gue, dan nggak ngomong dalam hati sih gitu teh, ya, masih ada yang salah berarti. Soklah, pakai hati, hati hanya bisa disentuh dengan hati. Dan nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, pengen ngangkat gubernur, suruh datang ke rumahnya, enggak datang. Nyampe rumahnya Sayyidina Umar main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil mah nggak mungkin jaim mati ya. Cilu, gitu ya. Ceritanya ilfil si calon gubernur teh. Banyak kieu Umar, tapi nggak pakai Sunda juga Bu ya. Ini mah misal ya. So Umar kayak gini katanya setan aja takut papasan. Kelihatan oleh Sayyidina Umar, mukanya kenapa kayak begitu? Nggak punya anak cucu apa di rumah? Punya, ini. Terus nggak pernah main kayak gitu sama anak cucumu? Nggak pernah sekalipun. Takut disangka nurunin izzahnya dan lain-lain. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Nggak jadi diangkat sekalian. Apa salah saya? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja kau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana kau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asli pakai cinta. Ilmu penting biar ngomong gak kalor ngidul ya. Tapi kalau misalnya pakai ilmu gak pakai cinta juga, gak pakai kasih sayang, kejadian tuh di Surabaya, bapak-bapak lagi nunggu panasnya matahari di depan lampu merah, di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol, spakbornya itu bukan jidatnya ya. Balik badan gebrak, sabar dong, innallaha masobirin tahu. Benar ya dalilnya mah Al-Baqarah 153 itu teh. Tapi malah jadi berantem. Padahal pakai ilmu loh. Ya. Atau kita lagi sadar ya Allah, saya punya dosa, pengen ada yang bimbing, pengen ada yang ngerangkul. Wah, ada orang tuh keluar dari masjid, diemah di sini siapa tahu diajak ngaji. Tahu-tahu malah dilihatin dari atas sampai bawah. Terus disapa, "Hai ahli neraka, siap-siap dibakar ya." Kira-kira bikin kita pengen jadi baik atau pengen berantem? Berantem. Ya. Sholatullah udah sibuk jadi baik, sibuk mendekat kepada Allah. Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Bisanya apa? Sok, mangga. Kiai Haji Asad Humam yang bikin buku Iqra. Tahu nggak berapa cetakan yang sudah tercetak? Secara resmi 150 juta kopi. Berarti minimal beliau punya pahala jariah ngalir dari 150 juta orang baca Al-Quran itu ngalir ke beliau. Dan punten ya, kita tahu Indonesia itu kan resminya, belum bajakannya. Kira-kira kalau bukunya dibajak oleh pembajak, tetap jadi pahala jariah nggak bagi beliau? Tetap jadi, ya. Dan kadang bukan satu anak satu ikro, satu ikro satu TPQ 30 anak. Pahala jariahnya seperti itu. Tapi beliau dari umur 18 tahun udah gak bisa jalan, lumpuh. Kemana-mana harus pakai kursi roda, makanya di fotonya juga di belakangnya tuh pakai tongkat. Mau apa? Marah sama takdir. Iblis sudah ngelakuin itu duluan ketika diusir dari surga. Karena engkau yang menjadikan aku sesat. Lihat Quran surat 15 ayat 39. Ya. Terus enggak. Beliau mungkin tidak mengakui diri beliau sebagai ahli hadis, sebagai ahli tafsir. Apa itu yang diketahui? Huruf hijaiyah. Ya tahu yang dibuat. Masalahnya nanti seperti apa ke depannya? Kalau niatnya udah benar, mudah bagi Allah melanggengkannya. Ya. Mau ada yang ahlinya di ilmu. Ada yang ahlinya mau harus, kalau bicara pengen jujur, para sahabat juga pengennya mah nimbrung sama Nabi 24 jam. Kalau bisa di masjid melulu. Tapi enggak, ada yang disuruh ke medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang disuruh menguasain perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ada yang udah mau ikut perang, disuruh pulang, suruh belajar, Zaid bin Thabit, radhiyallahu anhu. Serah beda, bebas. Gak mungkin sendirian. Dan yang penting semuanya sibuk jadi baik aja ya. Itu yang
Udah offset tuh? Akuan udah segala. Mohon dikoreksi Ustaz jika ada salah. Insyaallah. Di Bogor sih. Oh, di Bogor. Ustaz di mana? Berarti kan? Malam Permaisur Lingkar Selatan. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampung dulu apa tampung dulu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana menyikapi kalau anak-anaknya zaman sekarang kayaknya dia bisa ngaji tapi malas ngaji Ustaz. Terus sholatnya tuh suka lewat waktu dan pada waktu dia baru dia sholat. Itu pun kalau tidur, kalau lagi tidur dia nggak sholat. Pagi pun bangun subuh susah. Tapi kalau nggak HP dia bisa baca-baca nonton Korea aja sampai pagi ini hari. Tapi bagaimana ya? Apa mesti dimarahin terus? Tapi mereka udah dewasa. Mohon ajarannya Ustaz bagaimana menyikapi hal itu dengan adanya HP itu kayak kita jadi bagaimana ya orang tua nantinya gitu. Makasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ya dari Gunung Putri. Bogor. Gunung Sindur ya Bogor. Ya sama aja. Di dekat Kebun Raya sama tengah kota Surya Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa disini Ustaz sudah ditahu suami saya bisa komunis. Tapi saya minta sama kalau tidak terlalu berat. Saya malah tanya Ustaz, anak saya alhamdulillah saya punya anak umur 19 tahun. Alhamdulillah. Masalah apa tadi
masuk surga itu hanya bisa kita capai kalau kita jadi hambanya Allah. Ya, bahkan di surah Al-Isra itu Nabi itu posisinya adalah hamba Allah. Subhanallah Allah mengatakan di situ Nabi-Nya. Di surah Al-Furqan ayat 63 Allah Ta'ala wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ibadur rahman alladzina suka berdiri dengan haunan. Terjemahan bebasnya rendah hati. Haunan itu akar katanya muhan, hina, una. Jadi dia akar katanya adalah kehinaan. Jadi jalan yang suka berdiri harus jadi tawadu itu nggak bisa ditawar. Nah, tapi anak-anak muda, misalnya kayak saya, kayak komunis, kayak aku, kadang-kadang begitu rendah hati jadi nggak mau berkarya, kan gitu ya? Pertanyaannya itu, kalau saya nanti rendah hati, tawadu, saya jadi nggak mau buka TikTok, saya jadi nggak mau dakwah influencer, saya nggak mau jadi follower besar. Gimana supaya tetap tawadu dan tetap berkarya? Maka disinilah pentingnya kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam, inni dzahibun ila rabbi. Bahwa aku ini sedang menuju pada Rabbku. Kalau Imam Al-Haddad itu kan niat belajarnya kan salah satunya adalah ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi, ya, bahwa semua yang dilakukan harus menuju wajahnya Allah. Jadi saya sangka baik, ya, sangka baik dan pastinya juga begitu. Kok Dennis dengan 470.000 follower dia ceramah sekarang buka TikTok live biasanya. Lagi live. Nah, TikTok live, lalu YouTube-nya ke podcast adalah niat supaya sebanyak-banyaknya orang jadi cinta kepada Allah. Supaya sebanyak-banyaknya orang jadi kembali kepada Allah. Jadi brother, tetap rendah hati, tapi diri tahu bahwa diri ini harus ngabdi kepada Allah. Nanti semua potensi keluar. Bukan untuk membesarkan diri, tapi membesarkan siapa? Karena selalu begitu Bapak Ibu polanya. Siapa yang mau memuliakan dirinya, Allah pasti hinakan. Siapa yang mau meninggikan dirinya, pasti Allah rendahkan. Nah, saya ini pernah jadi CEO perusahaan, memang orang manajemen juga terlalu lama konsultan bisnis. Saya ngerti tokoh mana yang disintetik, tahu sintetik. Jadi terkenal itu memang di desain, ya, bayar sana, bayar sini, bayar sana, bayar sini. Kalau saya lihat kejadiannya Pak Dennis, natural aja Pak Dennis. Ya kan? Ayo ngaku. Pokoknya diundang sana, diundang ceritanya unik, diundang ke sini, diundang ke sana. Akhirnya orang jadi menghafalnya. Guru saya Hubabah Halimana itu hanya suaranya. Ya. Saya pun nggak pernah ketemu wajahnya sama sekali. Hubabah hanya suaranya, nggak ada fotonya. Belasan tahun nggak jadi tebel, nggak jadi condet, gimana keliling, belasan tahun. 2 tahun terakhir Allah muliakan guru kita semua. Hubabah Halimana itu sampai Jepang, sampai Korea Selatan, jutaan orang mendengar. Kawan saya jadi di Samarinda udah kayak mau perang aja tuh. Nah, jadi acaranya Hubabah, nyewa hall segala macam penuh dan seterusnya. Gus Idam 31 tahun Blitar, ya, Gus Idam Jawa Timur 31 tahun, rutinan Senin malam, Kamis malam 20.000 orang ada. Masjid Kalau Anwar di berdatang. Jawa Timur 50.000 orang, ya. Memulai pengajian Majelis Sabilul Taubah 2018 hanya dari 8 orang. Kenapa? Karena dia mau pending orang-orang mabuk, garangan, orang-orang sulit yang kena utang judi, itu dia buka taklimnya. Jadi dia buka majelis untuk orang-orang yang gak terima, yang gak keterima di majelis taklim yang lain. Itu musibah. Allah kalau udah melihat kerendahan hati manusia, maka Allah akan angkat, akan muliakan. Tapi apakah gara-gara rendah hatiku sudah kemudian berhenti taklim, berhenti berkarya? Enggak. Makanya ini pesan bagi teman-teman muda, saya hanya menjawab pertanyaan ini saja. Besarkan niat untuk membesarkan agama Islam, besarkan niat untuk menghamba kepada Allah. Ibu-ibu juga begitu, ya. Jadi ibu-ibu udah gak mikir eksis dirinya, eksis misalnya diakui di masyarakat, berkarir misalnya jadi di PKK atau di dalam wanita atau di asosiasi perempuan, udah gak niat gitu lagi. Tapi pokoknya gimana saya bisa berkarya, bisa berkarya, yang bisa masak yang benar, yang bisa nulis, ya, yang bisa bangun konten. Saya ketemu Ibu Kartini itu, teman saya
Ustaz Ajib bin Jaisul Rahman itu ngurusin anak-anak di jalanan, dia parenting, dia ngurusin keluarga. Jadi tawadu ya. Tapi gimana supaya kemudian berkarya? Nah, kita pokoknya apa yang ada di kita, apa yang kita punya, kita bisa kasih ke orang ya. Jadi niatnya adalah karena Allah yang berkontribusi untuk membesarkan umat Nabi Muhammad, yang kontribusi untuk menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW, insya Allah nanti berkarya. Gitu ya brother ya. Jadi tetap rendah hati, tetap haunan, jangan tinggi, tapi kemudian apa yang kita bisa kasih ke umat ini kita kasih. Saya ingin demikian sesi pertanyaan. Serahkan. Terusin Ustaz. Udah. Tadi Ibrahim masih ada 3 lagi. Ada band pembuka aja, sudah hangat. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Dari Yana dulu dari Pak ya. Salah satu ya semua kitab luar biasa ya. Semoga jadi pahala jariah bagi para ulama-ulama, masya Allah. Tapi memang yang juga cukup banyak membuka mata, memang kitabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Al-Hikam. Ya. Isinya tipis dah, cuman segini ya. Rangkuman hikmah secara total ada 294 hikmah. Tapi ngebuka sudut pandang yang gitu ternyata ya. Walaupun ya pernah dapat nasihat dari beberapa pihak, kalau baru awal-awal jangan langsung baca Al-Hikam katanya. Karena katanya takut nggak siap, karena emang ada sebagian nasihat seperti di situ kan ada dikutipkan, ada orang yang ditanya masuk surga sekarang, surganya pun langsung surga Firdaus, atau pilih sholat sunnah 2 rakaat. Di kitab itu malah tuliskan orang ini memilih aku lebih pilih sholat sunnah 2 rakaat, karena surga itu haknya Allah dan dia tidak merasa punya kelayakan untuk masuk ke sana, sedangkan ya ini beliau hamba dan sudah merasakan segitu cintanya sehingga akhirnya saat paling membahagiakan dalam hidupnya adalah ketika sholat. Orang punya hati kayak gitu mau stres gara-gara apa lagi? Resesi 2023? Enggak, tetap aja ibu tambah gemuk semuanya. Ya, tetap bahagia berarti kan tetap makan ya nggak? Mau token di rumah bunyi-bunyi, kayak gimana? Enggak. Udah rezeki mau udah ada yang ngatur. Ya, tidak akan diizinkan mati seorang hamba sebelum rezeki yang Allah tentukan dulu waktu masih di alam rahim di 40 hari, 4 bulan. Ditiapkan ruh berikut rezekinya sudah ditentukan, itu sebelum diterima semua dilarang mati itu manusia. Ya. Silakan ya kalau mau dibaca ya. Tapi mohon jangan nafsirin sendiri kalau nanti bingung tanya ke guru-guru kita ya. Itu satu. Lanjut ke yang udah tadi tahu ya. Ya ikut sedikit menambahkan ya. Kadang memang ketika kita bicara jadi tawadu, kadang suka dianggapnya malah jadi bukan rendah hati, rendah diri jadinya. Sehingga akhirnya jadi minderan, tidak percaya diri. Padahal orang tawadu itu dia tetap pede orangnya. Tapi pedenya bukan karena ngerasa dirinya ngerti, jago, bisa, ahli, bukan. Karena dia tahu di belakangnya ada Allah. Dia tahu di belakangnya ada Allah yang siapapun mau nggak suka, siapapun mau nyelakai, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, selai rambut pun nggak akan jatuh. Ya. Dia tahu dia sedang berada di jalan yang selagi yang menunjukkan jalan tersebut yaitu Allah ridho dengan jalan yang udah dia tempuh, mau berhasil nggak berhasil tetap jadi amal soleh, nggak ada ruginya. Kita kalau kerja nyarinya duit, ketika nggak digaji ngerasa bete kan, rugi atuh gua udah kerja malah nggak digaji. Tapi kalau ada urusannya sama Allah, dia tahu nggak akan disia-siakan sedikit pun. Segini panasnya di luar, ibu-ibu tetap pakai hijab syar'i, setiap tetes keringetnya nggak akan Allah sia-siakan. Ya, karena dia tahu dia sedang berurusan dengan yang tidak akan pernah merugikan dirinya, dia sedang berurusan dengan yang punya kuasa atas segala-galanya, tetap pede luar biasa. Jadi ayo gimana, mau dakwah di mana, mau ngelakuin apa saja. Tapi ketika akhirnya ada keberhasilan yang didapat, karena dia tahu lagi kan semuanya dari Allah, dia ngerasa oh bukan saya. Gitu Dan persamaan dari semua orang-orang yang akhirnya Allah izinkan jadi sukses, orang-orang soleh terdahulu, saya dapetinnya tuh 2 ya. Satu, mereka memang maksain diri untuk ningkatin takwa ya. Yang kedua, yaitu dia adab ya, adab kepada guru-gurunya, adab kepada ilmu dan yang lain-lain.
Dan ditambahkan oleh Ustaz Budi Asari, beliau nyebutin dari seorang ahli tafsir disebutkan bahwa orang yang mati mikirin dirinya sendiri, matinya mati kerdil katanya, gak jadi apa-apa, boro-boro diingat orang 2 jam setelah kematian aja. Bahkan ada orang yang mati itu malah disyukurin, alhamdulillah mati juga itu orang, saking zolimnya, ada yang begitu. Tapi orang-orang yang mati besar jadi orang hebat, orang yang lebih sering mikirin orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau nggak karena cinta, kalau nggak karena kepengen untuk jadi manfaat, sedangkan Islam adalah rahmatan lil alamin, pasti nge-push apa yang bisa saya lakuin, ya. Jadi sibuk jadi manfaat. Pertanyaan hidupnya sudah berubah dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan, ya. Terus gimana tadi ini tentang anak-anak tuh ya? Alhamdulillah tadi nanyanya ini ya. Kadang kalau pertanyaan tentang anak-anak tuh suka agak kurang tersusun pertanyaannya. Begini kok, saya mau tanya anak-anak kita, seolah-olah saya menikah sama ibu ya. Kalau anak-anak kita itu. Jadi kan kalau di rumah tangga kita, nggak apa-apa ibu, ini mah biar ibu melek ya. Ada jadi dibecandain sedikit, ya. Maka Masya Allah ya. Yang saya tahu kalau dirangkumkan, bicara pendidikan dalam Islam itu pilar utamanya 2. 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi, 1 doa, 2 keteladanan. Ya. Sisanya kalau ininya udah 2 sudah dipegang, nanti tinggal bicara teknis. Anak umur berapa, gimana komunikasinya. Saya akan rangkumkan serapat mungkin ya, mengingat waktu. Bicara tentang doa, anggaplah contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau tuh kalau tahajud nggak doain diri sendiri, doain orang lain, ya. Dan apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi kan dapat wahyu tapi nggak disuruh nyampein ya. Rasul dapat wahyu disuruh nyampein. Waktu Muhammad SAW Nabi kita akhirnya diangkat menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5, itu jadi Nabi atau Rasul? Nabi. Karena di ayat 1-5 belum ada perintah nyampein ke orang lain. Gak lama setelah itu pulang turun Al-Muddatsir, ayat keduanya kum fa'adzir, ingat bangkit dan berikan peringatan. Udah suruh peringatan, udah suruh ngasih nyampein ke orang. Tapi sebelum itu nyata turun surat 73-nya Al-Muzammil, yang ayat keduanya kum min laila ila qalila, bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit, nisfahu awin kusminhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit. Jadi kadang kita ayo hebat ikut Nabi ya, tapi Nabinya tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun, kan tipis bedanya ini. Tapi ngepek. Sedangkan Imam Malik bin Anas pernah menasihati yang kalau kita terjemahkan maknanya seperti ini: siapapun, kapanpun, dimanapun, jika ingin mengubah generasi ini jadi baik, tidak akan mungkin, kata beliau, mustahil, kecuali dengan satu cara. Dengan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Kadang aneh, kita mah kadang, wah ternyata kata peneliti di Jepang minum harus duduk. Nabi kita udah 14 abad yang lalu waktu ini. Yuk bicara ya. Indonesia merdeka berapa tahun kemarin? 78. Udah berapa tiga ribu? Ya. Dan Islam 14 abad gak pernah ganti kurikulum ya. Masih Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dari pertama masih gitu. Bicara apa antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran itu ada 17 kali. 17 kali. 1 antara ya ibu dengan anaknya. 2 antara ibunya dengan anaknya saja. Yang 14 antara ayahnya dengan anaknya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tiap bulan yang penting udah ngasih duit, tolong ya ma anak kita jadi soleh, nah itu harus dikoreksi. Apa salah satu percakapannya? Quran surat 2 Al-Baqarah 133 misalkan, am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Nabi Yakub raja menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Kira-kira punya kakek raja ngumpulin anak cucu sebelum mati mau ngapain? Bagi warisan. Nah, pikiran kita kayak gitu ya. Aku cuma nanya semuanya. Ya kayak gak jadi apa aja lagi, bahan kumpul lagi kita di surga dan Allah yang tolong kali. Daripada masing-masing nih, anak satu perusahaan nih, anak kedua showroom mobil nih, anak ketiga apartemen ya, apartemen nih ya.
Tapi kalau nggak nyembah Allah ya udah repot. Itu sebagian. Yang kedua keteladanan. Kata guru bahasa Arab saya, kata contoh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam di situ pemimpin, betul artinya. Tapi kata guru bahasa Arab saya, imam itu satu akar kata dengan pola katanya. Ibu tahu kalau ngejahit ada polanya, tinggal diikutin ya. Kalau nggak ada polanya kan pusing. Ini potongnya kemana, berapa senti. Dan Nabi cara ngedidiknya juga nggak asal nyuruh ternyata, pakai pola. Ini renungannya ya. Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Ternyata ada bu kalau secara fisik ya. Ibnu Abbas ikut masbuk lagi sholat malam dijewer karena di belah kiri, dipindahin ke kanannya nggak dijewer ya. Atau mungkin yang lebih terkenal menjelang Nabi akan wafat ditanya kan, siapa yang pernah aku zolimi balas saat ini juga. Ada yang angkat tangan ya? Dan berkata, perutku kena pukul olehmu wahai Rasul, pakai tongkat malah. Balas sekarang saat ini juga. Enggak, waktu itu saya nggak pakai baju. Minta Nabi buka pakaian atasnya, lihat perutnya diganjel batu karena sedang menahan lapar. Tapi pertanyaannya, akhirnya orang itu mukul Nabi atau meluk Nabi? Meluk, berarti tahu riwayatnya ya. Sahabat ada yang pernah kena fisik, nggak ada yang dendam, nggak ada yang benci, nggak ada yang marah, nggak ada yang kesel, dengki, sederhana. Beliau jadi teladan, dicintai. Kalau ke anak istri, misalkan An-Nisa ayat 34 ya, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa ayat di menjelang akhir ayatnya disebutkan kalau istri berperilaku nusyus disuruh ngapain? Istri membangkang nih, 3 caranya. 1, diberi nasihat yang baik. 2, nggak mempan, tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang. Tapi bukan pindah ke rumah janda kemana gitu ya, masih satu rumah gitu, cuman pisah ranjang aja. Atau ketiga, boleh dipukul. Tapi ada aturan fikih yang luas luar biasa. Gak boleh di muka, gak boleh ninggalin bekas dan lain-lain. Tapi sekali lagi, kalau ke anak istri Nabi gak pernah mukul. Kenapa? Baru nyampe tingkatan nasihat udah mempan. Kita kadang mungkin soleh sendiri, tapi gak jadi teladan. Tidak layak untuk dikagumi dan dicintai. Sehingga akhirnya ya gak mempan. Dan kenapa kadang yang lebih sulit nurut orang yang di rumah? Istri lebih sulit nurut sama suami karena istri tahu modalnya suami. Di luar dimintai fatwanya, dikagumi, tangannya dicium, di rumah bangun subuh 8:30. Ya. Susah kan pengen nurutnya? Karena tahu modalnya. Makanya salah satu definisi ikhlas itu diminta untuk supaya ada orang tidak ada orang sama ya. Jadi ketika akhirnya itu sama udah bismillah. Sisi saya tinggal bicara teknis tuh. Karena Nabi dapat dua-duanya ngedoain dia, dan beliau amat sangat layak dikagumi. Sampai minta di sekolahan ya, silakan kalau di sini ada yang di instansi pendidikan, masuk ke kelas, sampein ke anak-anak, kasih kertas putih masing-masing. Nah, kasih waktu 5 menit, tuliskan kebaikan orang tua kalian, keutamaan, kemuliaannya. Jangankan 5 menit, setengah jam juga nggak ulang itu anak-anak, apa bagusnya si bapak ya. Beneran. Pengen ingat kebaikannya, nengok tangan di biru masih dicubit tadi malam, kaki bekas kemoceng masih ada. Walaupun ada sedikit pernah nemuin anak yang dia sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Ketika dilihat anaknya lebih beradab, lebih cepat menyerap ilmu, orang tuanya juga jadi manfaat di masyarakat. Ketika udah kagum itu anak sama orang tuanya, akhirnya kita kadang soleh sendiri, nyuruh sholat mah iya, tapi tidak membuat yuk jadi yang mengagumkan gitu. Ya, sampai ada ucapan kayak gini nih, orang udah sukses, dia kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, ngucap seindah apapun dianggap kentut. Bukan berarti kita ngejar terkenal dan dikagumin orang, enggak. Tapi memang itu memudahkan untuk dakwah. Ya, jadi orang tua yang mengagumkan. Dibilang nggak ada waktu bohong, sehari megang handphone berapa kali? Ada survei nyebutin 313 kali sehari. Meskipun cuma nengok 2 detik, kantongin lagi karena nggak ada WA ya. Dan rata-rata, namanya rata-rata ya, ada yang lebih ada yang kurang, 5 jam dalam sehari. Tapi kan kebanyakan 5 jamnya jadi nggak jelas. Entah jadi gibah atau hanya ketawa-ketawa doang. Lucu, udah scroll, ini juga lucu, udah di tap, udah ini selesai. Tahu-tahu habis 3 jam hanya jadi canda tawa nggak jelas. Bukan berarti nggak boleh tertawa juga, bukan. Tapi ya ini luas ya, tapi intinya tadi ya, doa dan keteladanan. Jadi mudah-mudahan ini kejawab yang tadi dua-duanya ya, karena sama-sama bicara tentang masalah anak-anak kita. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditambahkan oleh guru kita, Ustaz.
Denis juga. Denis juga. Ah, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Fitri dari mau nanya ke Ustaz Denis. Pertanyaannya adalah apa bedanya antara kebahagiaan yang benar-benar dari Allah, kebahagiaan yang sejati, dengan yang sindrom soalnya di era zaman sekarang tuh viral banget medsos gitu. Jadi kadang kita melihatnya itu kebahagiaan dari Allah apa yang cuma ujian doang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Sesuai hak untuk Lah, menulis Allah. kodex. Karena kita waktu kita harus diam. Betul loh, itu adab loh ya. Adab betul. Di kita adab kalau tidak ditanya nggak jawab. Dan salah satu tanda kematangan ilmu itu, Masya Allah ya. Nah, salah satu yang nggak matang tuh nggak ditanya ngoceh terus menjawab ya. Masya Allah. Anda minta izin Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Enaknya ketemu orang soleh itu salah ada yang koreksi, nggak tahu dirangkul, punya dosa disemangati ya. Alhamdulillah. Jadi bukan disemangati bikin dosa lagi ya. di baik istilah. Karena Denis kayak berasa manggil diri sendiri ya. Tadi pertanyaannya teh apa tadi? Kiat ya. Nomor satu menjelas minta tolong kepada Allah ya. Karena kadang yang skip dari diri manusia tuh minta tolong kepada Allah ya. Contoh ya, waktu itu ada yang nanya, kok gimana biar bisa bangun tahajud? Saya kan udah pasang alarm 3 ya. Dan masing-masing itu di satu handphonenya tuh nggak cuman udah mah handphonenya 3, masing-masing satu handphone 3 waktu alarmnya ya. Jadi 9 sebetulnya itu alarmnya. Udah gitu udah minta tolong bangunin dengan siapa dan yang lain-lain. Kadang satu yang skip udah minta tolong kepada Allah loh. Sebelum tidur, ya Allah, hamba mohon izinkan hamba bangun ya Allah, nanti malam pengen sholat barang 2 rakaat, izinkan ya. Cobain ya, bangun nanti meskipun nggak pakai alarm, meskipun ada aja mudah bagi Allah, ngutus nyamuk kek atau pengen pipis kek ya. Dan ini sama. Dan nasihat dari guru kami dari Al-Baqarah surat kedua ayat ke-282 ayat paling panjang tuh, satu halaman kalau di mushaf standar di sebelah kiri. Oh, itu ayat tentang hutang piutang, iya betul. Tapi di belakangnya ditutup dengan nasihat dari Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa sama Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kadang satu yang mesti kita lakuin, yuk nge-push benar-benar, asain. Oh, udah 5 waktu dan udah selalu tepat waktu nih. Enggak zuhurnya 2:30 atau asarnya 5:30, enggak, pokoknya azan langsung misalkan. Ya. Terus apa? Mulai duha. Kok duha 6 bulan ini udah gak pernah bolong, mulai tahajud. Kok tahajud udah gak pernah bolong, terusin, nge-push. Mereka maksain diri untuk takwa, nanti Allah yang ngajarin. Ya. Kalau sampai Allah yang ngajarin, ya gimana bisa lupa? Ada aslinya kan manusia punya ilmu, bukan manusia yang pintar. Tapi sang pemilik ilmu ridho gak nitipin ilmunya di kepala kita? Kalau Allah udah mau cabut, hanya perlu cangkang jauh. Tahu cangkang jauh? Kulit pisang ya. Beres wisuda, S3, profesor, gelar, berente, turun dan yang punya ilmu udah mau cabut. Ya itu ya. Mulai dari mana? Ya memang ada buku kecil dari Dr. Ain Al-Qarni, Masya Allah, yang penulis kitab Latahzan. Itu urutan kalau pengen belajar mulai dari apa dulu. Tapi juga dapat nasihat dari guru kami sekali lagi yang lain, bahwa minta tolong sama Allah, ningkatin takwa, jaga adab, ya. Bismillah.
Kadang kan yang kurang dari zaman sekarang punten ya. Dicontohin kok oleh Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan dikomplain terus-terusan sama Nabi Musa perbuatannya. Tapi selagi dia judulnya guru, Nabi Musa nggak mau ninggalin sebelum emang gurunya yang mengatakan berpisah. Kalau kita meraktekin di zaman sekarang, punten, ketika kita udah berniat ngaji sama seseorang, ya, niatin, maka jangan berhenti sebelum beliau yang menentukan, kamu udah harus lanjut kita belajarnya kepada itu. Atau, kadang yang paling salah, jangan pernah minta libur sebelum beliaunya yang bilang, hari ini kita nggak bisa ngaji. Itu kan gampang, aduh hari ini traktiran teman, udah nggak bisa ngaji dulu. Hilang tuh adab beneran demi Allah, ya. Nabi Musa nggak pernah mau meninggalkan gurunya, meskipun gurunya di pandangan Nabi Musa kan salah berkali-kali, dikomplain terus-menerus, tapi nggak mau berhenti selagi memang gurunya yang bilang berhenti, ya. Itu ya gampang libur, gurunya nggak akan marah, iya nggak akan marah, tapi kan adab hilang. Dan cara kita ngerayu Allah mau nitipin ilmu atau enggak kan kita pakai adab juga, ya. Silakan, dari itu baru satu adab ya, baru kepada guru. Yang selanjutnya tadi pertanyaannya terkait, oh iya, baik, sila. Cara paling gampang untuk mencegah supaya itu tidak jadi istidraj sih caranya sederhana ya. Apapun yang kita terima dan terjadi dalam diri kita, jadiin itu jalan tambah dekat sama Allah, gitu aja. Dapat duit nih, ya Allah ini teh istidraj gak ya? Nah, biar duit itu nggak jadi istidraj, gimana caranya duit itu harus jadi amal soleh? Setengahnya disedekahin mungkin, atau sebagiannya, atau pokoknya jangan sampai dijadiin maksiat, ya. Kalau untuk ketaatan dan lebih mudah dipakainya untuk kemaksiatan, untuk yang Allah nggak suka. Makanya duit hasil menang judi susah ya, gimana cara? Biasanya menang judi itu dihabisinya tuh nggak jelas, nggak ada yang menang judi caranya benar gitu ya. Nah, makanya sekali lagi caranya Robin Hood juga berarti salah, karena sekali lagi harus niat benar, caranya benar, nggak bisa salah satunya. Dan tapi bahagia yang didapat dari yang asli, yang Allah ridho dengan yang Allah tidak ridho, dari rasa izin. Contohnya seperti ini ya, dibeliin handphone baru seneng nggak? Senang ya, tapi bisa bosan nggak sama handphonenya? Ada orang bisa bosan padahal barunya di tokonya masih bahagia, nyampe parkiran udah bete lagi. Ya Allah, ada spanduk keluar hari ini rilis handphone terbaru, harganya lebih murah dari yang kamu beli, ya. Sengaja lagi menunjuk kepada kita ya, dan spesifikasinya lebih tinggi. Kita kan, aduh hanjaka, nyesel, mana nyicilnya masih 2 tahun. Bisa bosan ya? Tapi bahagia yang seperti ini, pernah nggak? Ya misalkan kayak Ramadan gitu ya, berkahnya luar biasa, semua masjid berkelebihan makanan, kita dijamu di mana, udah kenyang pun masih disuruh bungkus. Sedangkan kita tahu segini kenyangnya, kayaknya nggak usah sahur juga bisa kuat. Dan juga di rumah nggak ada orang, misalkan tinggal sendirian, pasti jadi sampah ini makanan, karena makanannya juga nggak awet sampai besok, kulkas nggak punya, kan pasti kebuang kan. Sedangkan perut kenyang luar biasa, cuman karena nggak enak ya udah saya bawa pulang. Lampu merah ketemu sama yang kita kira mungkin beliau lebih membutuhkan, parkir ke pinggir, diserahkan kepada bapak-bapak, dan ketika nyerahin bapaknya membungkukkan badan sambil mendoakan dengan tulus, Masya Allah adek, terima kasih. Bapak pikir gak akan makan malam ini, tapi maaf gak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan adek dimuliakan sama Allah, dilancarin rezekinya, dijaga dari segala masalah, musibah dan lain-lain. Tulus itu dosa. Jujur bahagia gak didoain orang kayak gitu? Bahagia ya. Sepanjang jalan cengar-cengir, ya Allah si bapak, apa sih yang saya kasih? Sesuatu yang bakal jadi sampah, harganya pun murah, nasi kotak tuh masih dapat 15.000 sekotak, ya. Tapi bisa segitunya nyenengin orang, dan itu bahkan ikut menyenangkan kita. Sama-sama bahagia kan, sama kayak beli handphone baru, sama ini juga ada bahagianya. Tapi kenapa rasa bahagianya beda ya? Mungkin itu bedanya
bahagia yang datang dari Allah, ridho, sama bahagia yang cuma sekedar dipuasin hawa nafsu. Ya. Kan ke diri sendiri. Iya, berusaha ya Allah dapat duit nih tiba-tiba nih. Perasaan ibadah saya lagi kendor, kenapa malah dapat duit lebih banyak? Kenapa naik gaji? Kenapa dapat bonus? Untuk mencegahnya gampang. Pastiin ini digunain buat untuk jadi amal soleh. Karena kalau misalnya memang berat untuk jadi kalau emang biasanya kalau memang itu istidraj berat untuk dijadiin amal. Bahkan ada orang pengen beramal dengan hartanya dan tahu harta itu ujian, nyampe lampu merah biasa ada yang minta, nggak ada yang minta, ke masjid kotak amalnya lagi digembok semua, sampai datang ke panti ditolak, mohon maaf kami panti baru, anaknya masih sedikit, donaturnya sudah terlampau banyak, takut gak amanah, bawa pulang lagi aja duit. Nangis tuh orang di depan panti, ya Allah segitu tidak inginnya menerima ini jadi amalku ya Allah. Oh gak, Allah gak izin itu jadi amal. Ya, udah bismillah ya, jadiin amal. Yang penting jadi tambah dekat sama Allah. Kenapa? Penerbangan jam 2 lewat sih. Diaspora Indonesia agenda Kajian diundang dari forum silaturahim iya. Muslimah TKI BMI sekarang dibutuhin iya. Oh Taiwan banyak yang merawat perempuan. iya. Korea Selatan industri Banyak. Oh. Siap.
Karena kita sedang terjajah pandangan orang lain. Manusia yang terjajah tauhidnya, penghambaannya Kajian untuk di orang Masjid lain. An-Nur terdapat pencoran. Caranya telah berhalang pandangan orang lain, maka dia hidup dalam keterjajahan. Tapi manusia hamba Allah yang sudah betul-betul sama cintanya Allah, dia tak terjajah sama sekali. Maka ini karena saya lihat ini ibu-ibunya banyak banget, bapak-bapaknya walaupun ada ya, tapi saya ingin menyampaikan ini khususnya bagi ibu-ibu di pesan khusus, termasuk kemudian menyerahkan cinta ini Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak juga, kita harus menyerahkan kepada siapa yang layak kita cintai, yang Tuhan yang ada wajah yang layak kita. Manusia itu kalau dicintai bisa berubah. Bapak udah ngasih nafkah bolak-balik, ya, banting tulang sudah melakukan terbaik. Saya ada Ustaz Randy. Istri ada apresiasi. Kita lewat jam 2 lewat. Menyerahkan segalanya dan mengabdi segalanya. Sampai maghrib. Mohon maaf, dulu juga kami suami-suami kamu alhamdulillah itu juga setia sama kamu, bisa balas cinta kamu baik-baik. Makanya orang yang kemudian terjajah akan cinta itu biasanya cintanya karena manusia. Takut kehilangan, mikirin dia, mungkin khawatir kalau dia pergi dan seterusnya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, cintanya di manusia. Definisi yang paling umum adalah Merdeka dari ngecek-ngecek menaati perintah Allah dan menjauhi merdeka dari larangan. khawatir sama yang seperti begini-begini. Jaga syariat aja. Tapi banyak nanti bahasannya ya, masih luas. Manusia dewasa masing-masing. Saya ntar kalau ada internetnya live juga. Bapak-bapak merdeka dari nafkah yang baik, memberikan nafkah, tiba-tiba dibilang kurang, tiba-tiba pernah apresiasi, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga tadi karena ada sedikit parenting, didik anak nggak usah pakai banyak iklan. Nah, ibu baik ya sama kamu supaya nanti kamu berbakti, ingat ya nanti kalau ibu tua tolong diurus, nggak usah genit kayak gitu. Kita urus anak kita, didik anak kita, semoga anak kita Rabbi hamli minas sholihin doanya. Semoga mereka Jadi Madar Slot yang mau kasih tahu. besar, kata Nikodemus bilang, abdi nyembah sama Allah Azza wa Jalla, bukan nyembah sama kita. Sekarang banyak orang tua yang akhirnya sedih karena apa? Terjajah, gak diperhatikan anaknya, gak dipeduli anak. Maka dari itu 1 menit terakhir, hentikanlah sudah punya berhala, punya Tuhan yang namanya pandangan